Amin Insya ya. Allah bisa lebih. Insya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk memberikan klien. yang terbaik karena memang almarhum Terina Gunawan itu juga dalam menghandle pernikahan itu kita tahu sendiri dia Detail ya. sangat detail dan nggak jauh Main. berbeda juga. Putra Mahkota juga melakukan hal yang sama seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat klien-klien di sana karena tagline-nya Putra Mahkota perlu nih ya. Putra Mahkota Wedding Organizer dan Entertainment selalu menjadi yang terpilih, terbaik, terpercaya, terdepan dengan pelayanan ramah sepenuh hati dan profesional di bidangnya. Saya 28 tahun di dunia industri perfilman. S2 saya alhamdulillah saya mempelajari mengenai manajemen. Saya master manager dari register dan spek yang saya ambil adalah human resources, sumber daya manusia gitu kan. Nah, dalam sebuah produksi itu pentingnya semua WO, IO gitu kan harus bekerja secara manajerial akademisi, ada keilmuannya gitu kan. Nah, pada umumnya semua teman-teman juga pasti apapun produksi itu dibagi oleh 3 bagian. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Itu aja dulu gitu kan. Kalau semua praproduksi, produksi dan pasca produksinya sudah bisa terjabarkan dengan konseptual yang manajerial yang sesuai dengan keilmuan dasar akademisinya bagus, nah itu penting. Jadi pentingnya WO adalah kalau kita berbicara WO ini harus memanjakan klien ya, memanjakan klien, calon-calon pengantin karena saya alami sendiri Mas Leo ya. Jadi pengantin ini lika-likunya wah banyak dan saya ini masya Allah subhanallah nih dia ini walaupun saya jegar tapi kalau dia nggak ada yo gitu. Dia ini udah tahu banget psikis dari calon pengantin seperti apa, tegangnya seperti apa, dia itu bisa ngademin, itu yang pertama. Yang kedua terkonsep banget dan ya pentingnya WO adalah harus bisa memberikan yang terbaik dan menciptakan roh jonggrang dari pengantin ini. Apa yang ingin pengantin ya WO itu yang akan meng-create semuanya harus menciptakan maunya begini dan mereka akan presentasi Dengan relasi-relasi. iya dengan relasi-relasi ini. Jadi penting banget sih. Jadi apa ya, daripada pusing, daripada puyeng gitu kan ya nggak sih. Jadi serahkan pada ahlinya kan kata Nabi kan kata Rasulullah, berikanlah pekerjaan pada ahlinya gitu kan. Walaupun saya juga di dunia industri produksi gitu kan ya, tapi ini pernikahan saya yang pertama kali saya banyak belajar loh sama beliau ini gitu. Paling dia why not bisa banget, saya yakin bisa dan saya kenal banget dengan almarhumah itu baik sekali dan saya lihat konseptual almarhumah yang benar-benar detail dan saya jujur menemukannya di diri beliau ini detail banget. Istilahnya ibaratkan ya analoginya ya, nge-create tamu, tusuk gigi aja sampai harus diperhatiin. Nah, itu hal yang kecil aja sampai segitunya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya bisa lebih malahan insya Allah gitu kan. Seperti apa dari Putra Mahkota? Ya jadi benar kata Bang Rizal itu dalam suatu acara terkhusus dalam wedding itu wedding organizer itu sekarang itu sangat dibutuhkan sekali karena kita sebagai dalangnya ya karena pengantin dan orang tua itu sebagai pemeran utama jadi hanya di pelaminan dia hanya tersenyum menyambut tamu-tamu apalagi Bang Rizal ini orangnya kan kepengen handle semuanya gitu loh. Saya udah bilang sama dia hanya diam duduk manis di pelaminan menyambut tamu nggak bisa tengok sana tengok sini gitu ya karena memang harus menikmati acara gitu lah. Inilah tugasnya dari wedding organizer tadi mengkonsep dari persiapan mengatur di hari menuju persiapan dan sampai di hari H-nya itu harus semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pengantin. Itulah salah satu kebutuhan wedding organizer dan Bang Rizal sendiri sudah menikmati dan merasakan ketika dia panik, ketika dia pusing, ketika dia ini kita hadir dari Putra Mahkota memberikan solusi-solusi untuk pernikahan impiannya dan acara-acaranya baik dalam mempersiapkan acara, vendor dan sebagainya seperti itu. Konsep acara, rundown semuanya bahkan sampai pertunjukannya juga. Berarti Mas Rizal cukup puas ya mungkin dengan pelayanan. Alhamdulillah saya udah bisa banyak tenang, sangat tenang banget sampai saya sampai speechless bahkan sampai nangis kan waktu ketemu beliau ini kan. Seperti itu sih. Fine aja. Fine tadi saya video call juga ya fine dan Mbak Emma juga masih support untuk dia sampai tadi malam tuh masih ngurusin souvenir saya gitu. Dan saya sempat nitipin undangan juga kok waktu kemarin saya titipin ada beberapa dari dari timnya Emma pas itu saya juga sempat titipin undangan juga buat Ferry sama Vena juga saya titipin ke Elma gitu kan titip ya gitu karena saya kan harus ngurusin ini gitu sih ya, mudah-mudahan undangannya bisa tersampaikan gitu.
dengan banyak yang hadir, banyak yang Memberikan restu. mendoakan supaya mereka berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan intinya kami dari Putra Mahkota yang dipercaya oleh Bang Rizal untuk membantu mengorganize, mengisi musik juga, karena PR juga buat kita ya, karena banyak artis yang akan nyanyi dengan Baru yang harus coba untuk pelan-pelan diadaptasikan. Untuk resepsi sendiri nanti yang di Jakarta tanggal berapa kalau boleh tahu? Yang Jakarta tanggal 2 Maret insya Allah. Nah mungkin konsep mungkin boleh bisa Oke, dijelasin. ini bagaimana update-nya? ya, jadi ketika Bang Rizal datang ya, ingin diorganize acaranya dengan cerita-ceritanya beliau yang sempat satu kaget, yang kedua sih seneng ya gitu loh, seorang Rizal Gibran yang kita tahu untuk di dunia entertain juga sangat dikenal ya sama orang-orang banyak seperti itu gitu loh. Jadi kita mendengarkan dulu kalau dari Putra Mahkota itu sendiri, mendengarkan dulu keinginan klien seperti apa gitu loh. Setelah kita dengarkan, akhirnya saya coba memasukkan beberapa ide-ide dari sebagai organizer untuk konsep-konsep di acara pernikahannya nanti. Sebenarnya awalnya dia cuma hanya bilang, oh Leo aku cuma simple kok, aku nggak aku biasa aja, yang penting mengundang teman-teman seperti itu, dekorasinya juga biasa dan sebagainya gitu loh. Tapi akhirnya dia datang ke orang yang tepat dan saya bisa menawarkan banyak ide, banyak konsep di acara Tertantang ya? nanti. Tertantang ya? Challenge ya? Tertantang, dan dia akhirnya saat itu nggak nyangka. Gak nyangka saya ditantang malahan sama dia, sampai apa yang terjadi boleh dilihat. Saya sampai speechless, sampai Dan sampai dia waktu itu speechless banget, akhirnya dia menangis gitu loh, bisa menemukan orang yang paham untuk menjalankan pernikahan impiannya dia, seperti itu gitu. Mungkin maksudnya lebih ke ini mas, kayak konsepnya apa? Apakah ada unsur Arab dan atau Ya, apa mungkin seperti ada apa? unsur Arabnya, dekorasinya juga kita tidak biasa, itu nanti pelaminan itu full dengan LED screen ya gitu loh, dengan konsep ada kastelnya, ada warna-warna Marokonya juga gitu loh. Itu dari bentuk dekorasi, mulai dari pintu masuk utama sampai ke dalam itu penuh dengan dekorasi. Kemudian konsep yang ditawarkan lagi, karena Bang Rizal ini sangat menjaga protokol kesehatan, tamu masuk itu juga tidak sembarangan, hanya 250 undangan, itu yang pertama. Yang kedua dengan konsep undangannya berbarcode gitu jadi ya. yang pegang barcode yang bisa masuk. Betul, seperti itu. Dan kemudian dari depan itu juga sudah dengan akrilik protokol kesehatan. Jadi ada pembatas. Ada pembatas dengan penerima tamu dan tamu-tamu yang hadir. Hiburan pun juga kayak di akuariumin. Iya, Keren. kita pasang akrilik juga untuk panggung musiknya. Kebetulan musiknya juga dari Putra Mahkota Entertainment. Kemudian konsep tamunya adalah modelnya duduk ya, duduk dan di-serve oleh dari vendor catering dari Puspita Sawargi. Dekorasinya dari Arlan Dekorasi. Kemudian fotonya ada GNB dan ada Tarzan ya. Tarzan. Ada Tarzan juga, itu keren banget. Dan yang turun legend-legend seperti bajunya ada Johannes Ada Johannes Bridel, Bridel, ada Brutus, ada Ayudi Andini. Betul. Dan bajunya itu nanti di acara juga dia pakai dua baju yang berbeda dengan waktu yang singkat. Bagaimana kita bisa pengantin, khususnya pengantin wanita ya, itu kan Ya. ganti baju nggak simple ya. Itu nanti dia akan Apalagi dia hijab ya. 2 kali ganti baju dengan konsep yang berbeda seperti itu. Mas Rizal sendiri sebelumnya kan bisa dibilang dengan ramainya berita yang kemarin dengan KL Matiana mungkin dan keadian kaum Malasari nih, sebelumnya kan memakai WO-nya mereka ya, bisa dibilang ya. Kenapa sih kronologinya kenapa udah tidak bisa bekerja sama kembali? Jadi sebenarnya pada saat saya balik ke Jakarta habis ngelamar, meminta belum lamar, meminta pulang, saya ada acara di Jakarta, langsung Elma menawarkan, ayo Zal, udah kita bikin di Jakarta gitu kan. Udah kita meeting dengan vendor dari saya gitu kan, dan dia juga mau membawa vendor juga, kita sempat meeting, di support juga sama Bro Vicky Prasetyo juga kemarin kan, ada beberapa gitu. Nah, terus ada beberapa rangkaian kan waktu itu di bulan Desember. Waktu itu saya berpikir saya cuma punya waktu 2,5 bulan. Nggak sampai 2 bulan. Jadi sebenarnya 2 bulan sih ya, 2 bulan di Desember dan Januari. Ya. Karena Februari ini sudah lebih ke eksekusi semuanya gitu kan. Ya. Nah,
Di Desember itu kita udah berjalan gitu. Nah, tadi juga saya barusan selesai video call dengan dengan Elma juga. Dia kan sibuk ngurusin Venan dan Ferry kan gitu. Sementara saya juga diurusin juga. Jadi akhirnya yaudahlah Zal, kita sebagai koordinator vendor aja dari beberapa vendor. Tapi kalau untuk total vendor lebih banyak vendornya dari saya gitu kan. Jadi karena daripada terjadi konflik of interest, gak kepegang apa segala macem gitu kan, sementara waktu saya udah mepet gitu kan, ya akhirnya udah Zal, daripada nanti jadi kredit, saya memang sudah menyiapkan plan B, plan C, plan C dan seterusnya gitu kan. Nah akhirnya mereka mundur, tapi mereka tetap support gitu kan, hal-hal yang tetap disupport gitu, ada beberapa hal. Nah saya datanglah, terselamatkanlah. Tuhan memberikan malaikat tak bersayap pada saya. Kamu Leo nih, saya udah pusing, udah headache, udah mau gimana. Saya utarakan semua kondisi gue kayak gini, ini udah berjalan, udah nggak bisa enggak, gimana. Udah, ya itu dia tadi sampai saya sempat, ternyata saya cuma kasih tahu gambarnya simple aja. Ternyata ditangkapnya sebagai suatu challenge dari Putra Mahkota untuk kenapa nggak kita sekalian aja gitu. Karena undangan saya pun juga selain terbatas, saya itu apa ya, bikin silaturahmi. Kalau buat saya silaturahmi akbar ya. Di dedikasi saya 28 tahun di dunia film, dengan kolega-kolega yang hadir, jadi kita bikin silaturahmi di situ. Jadi memang benar kata Mas Leo tadi, undangan pun juga bukan seperti wedding-wedding pada umumnya, datang makan, salaman, foto pulang gitu. Tapi kita ada beberapa pertunjukan gitu kan, dan mereka juga bisa duduk menikmati pertunjukan, dan bahkan sampai sejauh ini alhamdulillah banyak teman-teman artis yang saya undang, Zal aku yang nyanyi 2 lagu, Zal aku nyanyi 1 lagu, dari tadi juga sampai gue cuma 1 lagu, udah gue 2 lagu, sebentar ini kalau gak di rundown nih pada semua pengen ya subhanallah, karena saya cuma sejauh ini punya silaturahmi baik sama teman-teman gitu kan. Insya Allah ya, kemarin ketemu Nasar gitu ya, Zar gini, karena istri gue ngefans banget sama Nasar gitu kan. Mau dibocorin itu? Ya udah tahu dia udah bocor duluan gitu. Insya Allah sih. Tadinya mau ada surprise. Nazar akan show seperti itu gitu loh di udah bocor acara gitu loh, cuma udah bocor, tapi ya tetap kita akan bikin itu suatu pertunjukan ya, suatu ya teman-teman artisnya yang silaturahmi saya ada beberapa lah yang mereka insya Allah datang memberikan donasi dan juga mensupport. Jadi kita relax, kita silaturahmi, tetap juga menjaga protokol kesehatan. Karena undangan saya nggak banyak kok. Gedung itu kalau semua di fullin kan biasanya bisa 2.000-an ya. Iya, gedung itu kan bisa kapasitas 1.000 sampai 1.500, tapi ini cuma hanya 250 undangan, makanya kita bisa tata sedemikian rupa. Dan yang aku tawarkan di sini, gedung itu mereka lupa ini adalah gedung klasik ya, gedung yang ini karena kita cover semuanya, jadi terasa di hotel seperti itu gitu loh. Berarti yang memutuskan untuk tidak bergabungnya lagi tuh misalnya Kak Elma sendiri, misalnya dari Nadinanya sendiri yang untuk yang mundur, apa dari Kak Mas Ridwannya nih, Mas ininya. Gimana? Yang memutuskan tuh Kak Elmanya apa kakaknya gitu yang untuk mundur? Iya, tidak menjalin kerja sama lagi. Ya, Rijal artinya gitu, dengan kondisi waktu udah sangat mepet ya, Madina lagi fokus pada saat itu ngurusin untuk pernikahannya Vena sama Ferry, dan saya gimana ini udah mau waktu mepet nih, harus gerak cepet gini, waduh gimana ya? Ya udah, mereka mundur untuk bisa menjaga biar produksi saya juga tetap terjaga. Artinya tetap masih kita hubungan persaudaraan silaturahmi masih terjalin sih. Mungkin ada rasa sedikit kecewa nggak sih Mas Rizal? Waktu aja agak terbuang sedikit sih, tapi alhamdulillah tiba-tiba gerak cepat itu langsung ditangani oleh pihak-pihak yang sangat gercep dan profesional. Kamu Putra Mahkota salah satunya langsung, oke San, tenang, pokoknya lagi gini gitu kan. Jadi treatmentnya tuh alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Ya kalau namanya ini kan pernikahan impian ya, dan dia ya semua orang kan pernikahan itu adalah sekali untuk seumur hidup ya. Jadi dalam hal ini ya khawatir pasti ada, ya kecewa mungkin sedikit ya, karena prinsipnya kan pertemanan ya. Karena beliau ini sangat menjaga sekali silaturahmi dengan teman-temannya seperti itu gitu loh. Tapi dalam hal ini Bang Rizal ini kan membutuhkan tim yang super tim yang cepat tanggap dan profesional di bidangnya untuk menghandle pernikahan impiannya dia ini gitu loh. Dan disitulah ketika beliau datang ke Putra Mahkota dengan ingin impiannya dia saya wujudkan, dan malah menambahkan lagi cerita-cerita lainnya untuk pernikahan impiannya nanti gitu. Hamin berapa mungkin untuk saya mundurnya itu? Mundur apanya? Mundur dari Kak Elmanya mundurnya?
Kalau di total ya H-1,5 bulan, tapi sebenarnya kalau untuk kerjanya sih sudah H-1 ya, 1 bulan ya. Jadi saya cuma punya waktu 1 bulan pada saat itu. Berarti yang 1 bulan untuk di 3 kota loh. Surabaya, Dan sebenarnya yang fokusnya Jakarta ya. berarti Dan bisa itu dibilang sebenarnya masih banyak yang belum ada ya, Iya, seperti belum itu checklist ya. dekor, itu tadinya belum ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan banyak Krusial. masih banyak sekali yang belum terrealisasi dan belum ada yang deal kan seperti itu gitu loh. Makanya ketika beliau datang, begitu datang hari pertama ketemu aja dalam hitungan setengah jaman ya, saya langsung eksekusi gitu loh. Karena alhamdulillah ya, maksudnya Putra Mahkota ini sendiri sudah hadir di industri wedding kan dari tahun 2008 seperti itu gitu loh. Dan alhamdulillah seluruh vendor-vendor pernikahan yang ada di Jakarta ini ya sudah kenal dan sudah mengenal kita juga, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga salah satu anggota ketua asosiasi dan saya mengajak asosiasi juga untuk mendukung acaranya beliau ini loh gitu loh. Salah satunya ada APRT, itu asosiasi pengusaha rental tenda Indonesia. Kenapa ada tenda di sana? Karena dia sampai memikirkan banget untuk media-media ini harus nyaman. Kita kan cuaca nggak tahu sekarang ini ya gitu loh. Leo, tolong aku media itu harus senyaman mungkin dibuat. Mereka nggak bisa makan nasi box, harusnya makannya Sesuai apa yang eksklusif. seperti di dalam makan, dia Iya, harus makan juga dia sama. nggak pengen seperti itu. Nah, itu kan PR ya, gitu loh. Nah, saya sebagai wedding organizer dengan punya teman-teman yang banyak di industri wedding, ya saya wujudkanlah apa yang menjadi harapannya dia seperti itu. berarti yang bisa dibilang yang bisa saya simpulkan bisa dibilang karena kerugiannya karena waktu mungkin yang kemarin ya. Iya, karena kan mereka sebagai vendor dan tadinya juga akan mencoba untuk membantu eksekutor juga gitu kan, cuman karena waktu udah mepet dan masih fokus ngurusin Ven sama Ferry, jadi udah kita fokus di sana, udah hanya eksekutornya ketemulah salah satunya dengan Putra Mahkota. Kalau kerugian waktu agak terbawa sedikit, tapi alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik. Kalau kerugian secara material mungkin ada nggak sih? Ya. Bisa dibilang kan ada beberapa ya, bisa kan kayak orang mau nikah kan pasti ada, kita udah pakai WO terus kita mengalami kerugian berapa pasti ada lah, wajar. It's okay, nggak masalah. Cuman kalau Mas Rizal sendiri mengalami nggak sih, bisa dibilang? Ya mungkin agak sedikit waktu yang harus kita cepat aja, jadi agak ketunda waktu aja sih. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik. Dan hubungan kami juga silaturahmi masih berjalan dengan baik. Oke. Bang Rizal sebelumnya turut berbahagia nih. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga teman-teman dari di sini. Ini hari pertama saya di Jakarta, sudah double. Kemarin masih single, sekarang udah gak ada campuran, gitu kan. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan ini langsung saya tadi ada beberapa teman-teman langsung ngamprukin. Tadi ada beberapa rangkaian, rangkaian masih berjalan. Dan sebenarnya untuk rangkaian Jakarta nanti mungkin Mas Leo juga akan menjelaskan seperti apa, karena kemarin saya sudah sertijab beliau. Jadi karena saya kemarin fokus untuk yang Surabaya, alhamdulillah yang di Surabaya bisa berjalan dengan hikmat, dengan baik, sakralnya dapat dan alhamdulillah. Oh ini. Mas digital liatin. Hey. Sah. Ini nih biar jelas nih. Nah ini masuk ke bawah nih kantong nih. Tadi ada yang minta. Nah, mohon maaf, istri lagi istirahat karena dia capek banget belum istirahat, jadi saya mewakili aja. Gitu. Mas Rizal mungkin bisa dibilang kan ini lama nih berjomblonya Iya. nih. Nah, Sampai 10 kali melamar ditolak. gimana nih sekarang perasaannya sudah mempunyai istri nih sekarang? Perbedaannya Pastinya mungkin lega. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lega, mulai beradaptasi. Dan saya banyak belajar kepada beliau ini yang selalu mengurus mengenai wedding, dan beliau ini sangat sabar. Mas Rizal memang usianya lebih tua daripada aku, pernikahan tuh begini oh iya, karena dia memang selalu dihadapkan dengan kredit gitu kan, jadi banyak dapat wejangan nih dari Mas Leo ini. Jadi